Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba. Baiklah, yang pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, yang kedua kalinya salawat bertanggalkan salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita yakni Nabiuna wa Habibuna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita minazulumati ilan nur dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, marilah kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk pemateri pertama kami serahkan kepada kelompok ketiga. Pada kelompok 3 saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan penjelasan yakni pengertian pola belajar. Pola belajar merupakan serangkaian aktivitas belajar yang dilakukan oleh seorang siswa secara terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan. Selain itu, masih banyak pengertian pola belajar menurut para ahli. Menurut Suryono menyatakan, pola belajar ialah merupakan sejumlah rangkaian prosedur dalam belajar yang dapat membantu siswa dalam menguasai materi pelajaran. Pola belajar diantaranya pola belajar mandiri, pola belajar terbimbing, pola belajar kelompok, pola belajar diskusi, dan lain-lainnya. Dari masing-masing pola belajar tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam pelaksanaannya, pola belajar mandiri telah biasa dilakukan oleh siswa di rumahnya masing-masing. Dan menurut Alma menyatakan bahwa pola belajar terdiri dari pola belajar individu, pola belajar kelompok, pola belajar terbimbing, pola belajar learning ini meninggalkan, dan pola belajar supervising. Hal ini dilihat dari sudut penyusunan strategi belajar mengajar, maka ada beberapa pola belajar yang dapat dipertimbangkan oleh guru dan siswa agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara teratur menurut pola tertentu. Dalam pola belajar ini akan sekaligus tercerminkan sikap guru dan kegiatan siswa serta interaksi antara keduanya. Dari pernyataan yang sudah disampaikan para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pola belajar ialah rangkaian prosedur yang ada dalam proses belajar mengajar yang akan membantu siswa dalam proses pemahaman pembelajaran materi yang ada. Adapun penyusunan strategi belajarnya diantaranya terdiri dari pola belajar individu, pola belajar kelompok, terbimbing, learning, dan supervisi. Cukup sekian dari saya alihkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lailatul Fadilah selaku pemateri pertama. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemateri kedua. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pola belajar. Yang pertama itu visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang mengandalkan kemampuan penglihatan atau pengamatan visual. Dalam memahami dan mengingat informasi, siswa dengan gaya belajar visual lebih mudah memahami materi jika disajikan dengan gambar, diagram, peta konsep, grafik, atau video. Yang kedua itu pendengaran. Gaya belajar auditory adalah salah satu dari beberapa jenis gaya belajar yang dapat dimiliki oleh seseorang. Seseorang dengan gaya belajar ini cenderung lebih mudah memahami materi yang disampaikan melalui pendengaran atau suara. Contohnya, mereka lebih mudah mengingat informasi yang didengar melalui ceramah atau diskusi kelompok dibandingkan dengan membaca teks atau mengamati gambar. Yang ketiga, kinestetik. Kinestetik adalah gaya belajar di mana seseorang lebih suka belajar dengan cara melakukan atau mengalami sesuatu secara langsung. Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung belajar melalui aktivitas fisik
seperti gerakan tubuh, pengalaman langsung, atau praktek langsung. Orang dengan gaya belajar ini cenderung tidak terlalu suka dengan belajar teori atau hanya membaca dan mendengarkan. Mereka lebih suka mengambil bagian dalam aktivitas praktis seperti permainan peran atau simulasi untuk mempelajari konsep atau keterampilan baru. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Revi Ariska atas pemaparannya. Selanjutnya untuk pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan pengertian IPK. IPK merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir yang telah ditempuh. Setiap mahasiswa mengharapkan IPK-nya masuk dalam kategori dengan pujian yaitu 3,50. Namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang memperoleh IPK di bawah 3,5. Data laporan IPK Program Studi Pendidikan Kimia PUKIP menyatakan Universitas Syariah Kuala pada semester ganjil tahun 2016 menunjukkan bahwa hanya 22% dari mahasiswa memperolehkan IPK di atas 3,50. 57% dari mahasiswa memperolehkan IPK 3,00 atau sampai 3,50 dan sebanyak 21% dari mahasiswa memperolehkan IPK 3,0. Data tersebut menunjukkan variasi IPK dan setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan yang dicapai dapat dilihat dari masing-masing banyaknya mahasiswa pendidikan kimia yang memperoleh IPK di bawah 3,0. Pencapaian prestasi dapat dipengaruhi oleh latar belakang eksternal maupun eksternal. Faktor internal maupun faktor yang berasal dari dalam diri individu yang memperoleh terhadap hasil belajar. Beberapa faktor yang termasuk faktor internal diantaranya yaitu efikasi diri dan kemandirian belajar. Efikasi diri merupakan keyakinan individu dan kemampuan yang dimilikinya. Efikasi diri terpengaruh terhadap perilaku seseorang sehingga membawa perilaku yang berbeda untuk setiap individu. Keyakinan akan kemampuan yang dimiliki setiap individu yang diperoleh untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Seorang dengan efikasi diri tinggi percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik, sedangkan seorang dengan efikasi diri rendah menganggap dirinya pada dasarnya tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam situasi yang sulit, orang dengan efikasi diri yang rendah cenderung mudah menyerah, sementara orang yang dengan efikasi diri yang tinggi akan berusaha lebih keras untuk mengatasi tantangan yang ada. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya alihkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri Ali Agustina. Selanjutnya untuk pemateri yang selanjutnya saya serahkan. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya menjelaskan tentang hasil analisis data. Kami mengambil analisis data dua variabel. Yang pertama itu hasil uji validitas tabel X, yang dimana berdasarkan pengaruh kepuasan mahasiswa terhadap pola belajar dalam meningkatkan IPK mahasiswa, diperoleh kesimpulan bahwa soal pertanyaan variabel X dinyatakan valid yang berjumlah 10 soal dan 10 pertanyaan. Yang kedua, tabel Y hasil uji validitas berdasarkan pengaruh kepuasan mahasiswa terhadap pola belajar dalam meningkatkan IPK mahasiswa, diperoleh kesimpulan bahwa soal pertanyaan variabel Y dinyatakan valid yang berjumlah 10 soal dan 10 pertanyaan. Yang selanjutnya tentang grafik. Tabel grafik variabel X menyatakan persentase hasil total dari instrumen penelitian dengan persentase tinggi adalah nilai 24 yang paling menonjol dengan persentase 20%.
menunjukkan bahwa ini memiliki frekuensi kemunculan yang tertinggi dibandingkan lainnya. Nilai dengan presentase rendah adalah nilai 21, 30, dan 31, memiliki presentase dengan 4%, menandakan frekuensi yang cukup signifikan meski tidak setinggi 22, 23, 25, 26, 27, 28, dan 32, yang memiliki presentase sedang berkisar 8%. Yang kedua, hasil grafik Barye yang menunjukkan tabel grafik variabel yang menyatakan presentasi hasil total dari instrumen penelitian dengan presentase tinggi adalah nilai 28 yang paling menonjol dengan presentase 24%. Menunjukkan bahwa ini memiliki frekuensi kemunculan yang tertinggi dibanding nilai lainnya. Nilai dengan presentase rendah adalah 36 dan 39, memiliki presentase 4%. Menandakan frekuensi yang cukup signifikan meski tidak setinggi nilai 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 40 yang memiliki persentase sedang berkisar 14%. Yang selanjutnya yaitu hasil statistik deskriptif variabel X. Berdasarkan hasil statistik deskriptif uji variabel kepuasan pelanggan dengan variabel X diperoleh nilai minimum 21 dan nilai maksimumnya 32. Pada nilai kepuasan pelanggan pada variabel X sebesar 732 dengan nilai rata-ratanya 25,90, nilai mediannya 24,00, dan nilai modusnya sebesar 24. Nilai standar deviasi 3,147, nilai rank yaitu 11, dan nilai sweetness adalah 0,864, dan nilai kurtosisnya adalah minus 205. Itu untuk variabel X. Dan selanjutnya statistik deskriptif variabel Y. Menunjukkan berdasarkan hasilnya uji variabel kepuasan pelanggan dengan variabel Y diperoleh bahwa nilai minimum 27 dan nilai maksimumnya 40. Pada nilai kepuasan pelanggan pada variabel Y sebesar 908 dengan nilai rata-rata 31,31. Nilai mediannya 3 PSI adalah 1,22 dan nilai kurtosisnya adalah 0,094. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ika Rini atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hasil analisis data kualitatif. Menurut pendapat Saudari Siti Sahada, pertanyaan yang pertama, pola apa yang digunakan mahasiswa untuk mencapai IPK yang diinginkan? Jawabannya, mahasiswa umumnya menggunakan pola belajar terstruktur, seperti membuat jadwal belajar, belajar secara rutin, diskusi kelompok, dan mencari sumber belajar tambahan. Pertanyaan kedua, kapan waktu yang efektif digunakan untuk belajar agar mencapai IPK yang diinginkan? Jawabannya, waktu efektif bervariasi, tetapi banyak mahasiswa merasakan pagi hari atau malam sebelum tidur adalah waktu terbaik untuk belajar karena suasananya lebih tenang dan fokus. Pertanyaan ketiga, apakah IPK sangat penting bagi mahasiswa? Jawabannya, bagi sebagian mahasiswa, IPK penting untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan beasiswa atau peluang kerja. Namun, ada juga yang menganggap keterampilan praktis lebih penting. Dan pertanyaan terakhir, apa kendala bagi mahasiswa jika sudah belajar setiap hari dan mengulang materi tetapi IPK belum sesuai yang diinginkan? Jawabannya, kendala bisa berupa metode belajar yang kurang efektif, tekanan mental, manajemen waktu yang buruk, dan atau kesulitan memahami materi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nila Nopisa atas materinya. Selanjutnya, saya persilahkan untuk pemateri terakhir. Saya persilahkan kepada Ana Septiani.
Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nila. Menurut pendapat Saudari Bella Fauzina, pertanyaannya, pola apa yang digunakan mahasiswa untuk mencapai IPK yang diinginkan? Jawabannya, biasanya mahasiswa dapat mencapai indeks prestasi atau IPK yang diinginkan dengan menerapkan beberapa pola efektif, antara lain pertama yaitu aktif di kelas, kedua disiplin belajar, ketiga kerja tugas tepat waktu, dan keempat pahami kriteria penilaian. Terus pilihan teman positif. Terus pertanyaan kedua, kapan waktu yang efektif digunakan untuk belajar agar mencapai IPK yang diinginkan? Jawabannya, waktu efektif untuk belajar agar mencapai IPK yang diinginkan bervariasi, namun beberapa rekomendasi umum mencakup pagi hari dari jam 7 sampai jam 9. Otak dalam kondisi segar dan siap menerima informasi baru. Siang hari dari jam 11 sampai jam 2, waktu optimal untuk fokus pada tugas dan mengulang materi. Sore hari dari jam 3 sampai jam setengah 6, cocok untuk diskusi kelompok atau belajar santai. Malam hari dari jam 6 sampai jam 9, ideal untuk mengulang pelajaran dan menyelesaikan tugas. Istirahat teratur menggunakan teknik Pomodoro, belajar 30 menit, diikuti istirahat 5-10 menit, dapat meningkatkan fokus. Pertanyaan 3, apakah IPK sangat penting bagi mahasiswa? Jawabannya, menurut saya IPK sangat penting bagi mahasiswa karena IPK berfungsi sebagai indikator prestasi akademik dan kesiapan memasuki dunia kerja. Karena zaman sekarang banyak sekali perusahaan dan institusi pendidikan menggunakan IPK sebagai kriteria seleksi awal, sehingga nilai tinggi dapat membuka peluang untuk pekerjaan, beasiswa, dan pendidikan lanjutan. Untuk pertanyaan keempat, apakah kendala bagi mahasiswa jika sudah belajar setiap hari dan mengulang materi tetapi IPK belum sesuai yang diinginkan? Jawabannya, kendala yang dihadapi mahasiswa meski telah belajar rutin dan mengulang materi namun IPK belum memuaskan bisa sangat beragam. Yang pertama, kesulitan memahami untuk materi sering menjadi masalah utama di mana mahasiswa tersebut merasa sudah membaca tetapi tidak paham akan materi tersebut. Yang kedua, manajemen waktu yang kurang